Sudah siapkan 2 buah talas atau bote yang sudah dikupas dan dicuci bersih seperti ini. Kemudian 2 buah talas ini dipotong-potong tipis saja seperti dalam video ini supaya mudah matang dan mudah juga dihaluskan nanti. Kalau sudah selesai dipotong-potong, selanjutnya tuang talas ke dalam panci untuk direbus. Masukkan 500 ml air ke dalam panci. Kemudian tutup pancinya dan nyalakan kompor. Kemudian rebus talas hingga benar-benar matang dan empuk. Sambil menunggu talasnya matang, siapkan bumbu cilok yang akan dihaluskan. Ada 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah ukuran kecil. Lalu tambahkan 1 sendok makan garam. Dan ulek semua bahan ini hingga halus. Setelah bahan-bahannya halus, kemudian lihat talasnya. Oke, talasnya ini sudah matang dan empuk. Matikan kompor lalu tiriskan talasnya. Masih dalam keadaan panas, masukkan talasnya ke dalam ulekan bumbu. Semua talasnya masuk ke dalam ulekan, haluskan talasnya hingga benar-benar halus. Selain dengan cara diulek seperti ini, talasnya bisa dicoper ya. Sebaiknya saat proses menghaluskan talas ini, talas masih benar-benar dalam keadaan panas, fresh dari kompor, jadi akan lebih mudah untuk dihaluskan. Kalau talasnya sudah halus, selanjutnya talas ini tuang ke dalam wadah yang lebih besar. Jadi talas dan bumbu yang dihaluskan tadi sudah tercampur dalam wadah ini ya. Bahan selanjutnya ada udang cincang yang sudah dikupas dan dicuci, kemudian dipotong-potong. Kira-kira ini hanya 20 ekor saja. Kemudian tuang udang cincang ini ke dalam wadah talas. Kemudian ada 20 sendok makan tepung tapioka. Tuang tepung tapioka ke dalam wadah talas. Lalu tambahkan bumbu dapur, ada 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian 1 butir telur ukuran kecil saja. Pecahkan telur, kemudian tuang telur ke dalam wadah. Selanjutnya semua bahan dalam wadah ini diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Bisa menggunakan spatula, kalau susah menggunakan spatula, bisa menggunakan tangan saja. Cuci tangannya terlebih dahulu, kemudian uleni semua bahan dalam wadah ini hingga tercampur rata. Oke, kalau semua bahannya sudah tercampur menyatu seperti ini, selanjutnya bahan ini sudah bisa dibuat menjadi bola-bola cilok. Pertama-tama siapkan wadah lain, kemudian lumuri telapak tangan dengan sedikit minyak. Lalu taburi wadah itu dengan menggunakan tepung tapioka supaya tidak lengket di wadah nanti bola-bolanya. Lalu ambil sedikit adonan kemudian bulat-bulatkan. Saya yakin semua sudah bisa membuat bola-bola cilok ini ya, mudah saja. Lakukan caranya seperti dalam video ini. Oh iya teman-teman, jadi aku sudah membuat 2 olahan talas lainnya. Ada getuk talas dan juga perkedel talas. Jadi untuk video selengkapnya teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi ya. Soft Kitchen ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih setia mendukung channel YouTube Soft Kitchen. Like dan komen dari teman-teman sekalian sangat berarti untuk channel YouTube kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah men-share video-video kami baik di sosial media maupun di komunitas masing-masing. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel YouTube Soft Kitchen. Saya ucapkan selamat datang dan selamat mencoba resep-resep mudah dari Soft Kitchen. Semoga videonya bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman. Oke, sebagian bola-bola ciloknya ini sudah siap direbus. Siapkan air dalam panci, kemudian panaskan tapi tidak sampai mendidih. Dalam keadaan panas seperti ini, tuang ciloknya satu persatu ke dalam panci. Jadi usahakan di awal merebus ini airnya tidak mendidih ya teman-teman, supaya ciloknya ini tidak terlalu lembek nantinya. Kemudian kalau airnya sudah mendidih seperti ini dan ciloknya sudah mengapung di atas permukaan airnya, pertanda ciloknya sudah matang ya teman-teman, bisa ditiriskan. Jangan terlalu lama direbus karena nanti hasilnya bisa terlalu lembek.
Kalau bagian yang pertama ini sudah selesai semua ditiriskan, lanjutkan merebus bola-bola cilok lainnya, lakukan caranya seperti di awal. Oke teman-teman, sambil menunggu ciloknya ini matang, kita akan menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kuah ciloknya. Siapkan cabai rawit secukupnya sesuai selera kepedasannya. Kemudian bawang merah 4 siung ukuran kecil, 2 siung bawang putih. Lalu haluskan semua bahan ini. Tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu ulek kembali sampai hasilnya kasar saja seperti ini. Kemudian siapkan wajan dan beri minyak secukupnya. Lalu tumis bumbu yang sudah diulek tadi. Tumis hingga bumbunya harum. Kemudian kalau sudah harum, tuangkan 1 liter air ke dalam wajan. 1 liter air ini bisa dituang setengahnya dulu. Kemudian untuk setengahnya dituang nanti pada saat ciloknya dimasukkan ke dalam kuah. Tambahkan ke dalam kuah 2 lembar daun jeruk, sedikit micin, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian lihat ciloknya. Kalau sudah mengapung seperti ini, matikan kompor dan tiriskan ciloknya. Bisa langsung dimasukkan ke dalam kuah yang belum mendidih tadi. Proses merebus cilok ini sebaiknya memang tidak terlalu lama ya teman-teman, supaya hasilnya tidak lembek. Apalagi cilok ini nantinya akan direbus kembali dalam kuah. Jadi bisa dimaksimalkan merebus ciloknya dalam kuah saja. Oke, masukkan ciloknya ke dalam kuah. Bisa semua atau sebagian saja. Kalau teman-teman ingin menikmati ciloknya dengan kecap atau saus biasa saja tanpa kuah, bisa disisihkan sebagian ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan 1 sendok makan gula merah, atau kalau tidak punya gula merah bisa diganti dengan 1 sendok teh gula pasir, supaya ada rasa manis-manisnya, jadi tidak hanya pedas, asin, gurih, tapi juga ada rasa manisnya dari gula. Sambil menunggu kuah ciloknya ini mendidih, siapkan 2 lembar bawang daun, potong-potong tipis. Lalu tuang bawang daunnya ke dalam kuah cilok yang sudah mendidih ini. Aduk-aduk sebentar, kemudian jangan lupa koreksi rasa juga. Mungkin kurang asin bisa ditambahkan sedikit garam, atau kurang manis sedikit bisa ditambahkan sedikit gula. Jadi rasanya pas, ada manisnya, ada asinnya, dan pedasnya, gurihnya pas. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Sudah mendidih dan ciloknya ini sudah matang ya. Bisa dimatikan kompornya. Siap untuk dihidangkan. Oh ya, untuk ciloknya tadi ini tidak semua kutuang ke dalam kuah, jadi hanya sebagian saja. Sebagiannya aku sisihkan karena aku mau coba makan dengan saus dan kecap saja tanpa kuah. Oke, gimana teman-teman? Mudah dan simpel saja ya cara membuat cilok talas ini. Kalau untuk ide jualan cocok banget karena bahan-bahannya ini mudah didapatkan. Dan cara membuatnya juga simple, nggak ribet. Hasilnya juga lumayan banyak teman-teman. Kalau kita mau jual, ini bisa untung besar ya teman-teman. Bahan-bahan yang digunakan ada setengah kilogram talas yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih seperti ini. Kemudian ada bawang daun dan 1 butir telur. Langkah pertama, talas ini akan aku goreng dulu. Siapkan wajan dan minyak yang cukup banyak ya untuk menggoreng talas ini. Kemudian nyalakan kompor dan pastikan minyak benar-benar panas saat talas dituang ke dalam minyak. Goreng talas ini hingga benar-benar matang, benar-benar empuk ya. Oke, sambil menunggu talasnya matang, aku akan potong-potong bawang daunnya. Bawang daunnya ini dipotong tipis-tipis saja seperti ini. Oke, bawang daunnya ini sudah selesai dipotong-potong. Selanjutnya aku akan lihat talas yang digoreng tadi. Periksa apakah sudah matang atau belum. Kalau sudah empuk bisa ditiriskan ya. Langkah selanjutnya, talas goreng ini akan aku haluskan.
Bisa dihaluskan dengan cara seperti ini ataupun dengan cara di chopper ya. Kalau ingin hasil yang lebih halus dan lembut, talasnya bisa direbus atau dikukus saja. Nanti hasil perkedelnya itu akan lebih halus dan lembut, tapi dengan kadar air yang lebih banyak daripada yang digoreng seperti ini. Oke, ini talasnya sudah cukup halus, sampai seperti ini saja halusnya. Langkah selanjutnya, campurkan semua bahan yang sudah disiapkan. Masukkan bawang daun yang sudah diiris-iris. Kemudian pecahkan 1 butir telur. Campurkan putih telurnya saja. Untuk kuning telurnya ini akan digunakan sebagai baluran saat digoreng ya. Letakkan dalam wadah lain. Lalu tambahkan bumbu dapur, ada 1 sendok teh kaldu bubuk dan sedikit lada bubuk. Selanjutnya uleni semua bahan ini dengan tangan yang sudah dicuci. Uleni hingga semua bahan tercampur rata. Oke, sampai seperti ini saja sudah cukup. Selanjutnya kocok kuning telur yang sudah dipisahkan tadi. Kuning telur ini akan digunakan sebagai baluran saat menggoreng perkedelnya ya. Kemudian olesi telapak tangan dengan sedikit minyak. Lalu bentuk adonan perkedel ini sesuai selera. Bisa dengan lonjong-lonjong atau bulat-bulat seperti ini. Sesuai selera teman-teman saja ya. Kalau sudah terbentuk seperti ini, masukkan ke dalam kocokan kuning telur tadi. Aduk-aduk hingga merata seperti ini. Kemudian ulangi caranya hingga semua adonan terbentuk. Jika adonannya sudah selesai dibentuk, selanjutnya siapkan wajan dan minyak secukupnya. Lalu nyalakan kompor dan pastikan minyak benar-benar panas saat perkedel dituang ke dalam minyak, supaya perkedel ini tidak menyerap terlalu banyak minyak ya. Selanjutnya goreng perkedelnya dengan api sedang cenderung kecil supaya perkedelnya tidak mudah gosong. Jadi nanti matangnya merata dan warnanya cantik. Oke, perkedelnya bisa dibalik-balik seperti ini supaya warnanya merata. Kita tunggu perkedelnya ini hingga warnanya berubah menjadi golden brown, baru kita tiriskan ya. Oke, ini warnanya sudah cantik, sudah golden brown, bisa ditiriskan. Kemudian lanjutkan menggoreng perkedelnya hingga selesai semua. Oke teman-teman, perkedelnya sudah jadi, sudah bisa dinikmati. Masya Allah, ini rasanya enak sekali, tidak kalah dengan perkedel kentang ya. Perkedel talas ini terasa lebih kering, berisi dan lebih padat dibandingkan dengan perkedel kentang. Jika teman-teman suka dengan perkedel talas yang lebih halus dan lembut, talasnya bisa direbus atau dikukus dulu ya sebelum diolah menjadi perkedel seperti ini. Oke teman-teman, selamat mencoba membuat perkedel talas. Sudah siapkan 1 kg talas, sudah dikupas dan dicuci bersih seperti ini. Talas ini akan aku potong tipis-tipis agar mudah matang dan mudah dihaluskan. Dari 1 kg talas ini hanya sebagian saja yang akan aku buat menjadi ice cream. Kalau sudah selesai dipotong-potong, selanjutnya talas ini akan dikukus. Siapkan kukusan yang sudah panas, lalu tuang talasnya ke dalam kukusan. Kemudian tutup kukusan dan masak talasnya hingga matang dan empuk. Oke, ini talasnya sudah matang dan empuk. Bisa ditiriskan dan ditempatkan dalam wadah lain. Selanjutnya, masukkan sebagian talas kukus ini ke dalam blender. Masukkan kira-kira 200 gram saja. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Masukkan juga ke dalam blender.
Selanjutnya tambahkan 500 ml susu cair, atau bisa juga dengan mencampurkan 1 saset susu bubuk dengan 500 ml air bersih. Tuang susu cair ke dalam blender bersama talas dan gula pasir. Kemudian tambahkan sejumput garam, lalu tutup blendernya dan siap untuk di blender. Blender hingga halus. Oke, talas ini sudah halus. Kemudian akan aku masukkan ke dalam wadah lain seperti ini. Selanjutnya simpan talas ini di dalam freezer hingga setengah beku. Kira-kira saya simpan selama 3 jam saja. Setelah 3 jam, talasnya bisa dikeluarkan dari freezer dan ini talasnya sudah setengah beku. Langkah selanjutnya, tambahkan setengah sendok teh SP atau pengemulsi ke dalam talas setengah beku ini. Kemudian mixer talasnya hingga mengembang, kira-kira selama 5 menit saja. Oke, kalau talasnya sudah mengembang seperti ini, bisa dimatikan mixernya. Kemudian talas ini akan aku bagi menjadi 3 bagian. Akan aku beri warna 3 rasa. Bagian pertama ini aku beri setengah sendok teh warna ungu rasa anggur. Diaduk-aduk saja sampai warnanya tercampur rata dan cantik seperti ini. Kemudian siapkan wadah lain dan letakkan sekat pemisah di tengah wadah antara 2 warna yang akan dituang ke dalam wadah. Kemudian tuang talas warna ungu ke salah satu sisi wadah seperti dalam video. Selanjutnya bagian yang kedua ini aku beri warna kuning rasa durian. Aduk-aduk saja warnanya sampai tercampur rata dan cantik seperti ini. Kemudian tuang warna kuningnya di samping warna ungu yang pertama tadi. Ratakan. Lalu angkat sekat pemisah antara 2 warna ini. Diangkat pelan-pelan saja, kemudian dirapikan. Oke, kalau sudah rapi, adonan talas ini bisa dimasukkan ke dalam freezer. Selanjutnya bagian yang terakhir ini aku beri warna hijau rasa pandan. Kalau sudah merata warnanya, masukkan adonan ini ke dalam wadah lain. Kemudian hentak-hentakkan wadahnya agar permukaan adonan merata. Kemudian tutup rapat dan masukkan juga ke dalam freezer. Setelah 20 jam, es krim talasnya sudah jadi. Bisa dikeluarkan dari freezer dan es krim ini siap untuk dicetak dan dinikmati. Konsistensi dari es krim talas ini lebih padat dibandingkan dengan es krim pada umumnya dan teksturnya sedikit lebih kasar bergerindil. Jadi ada sensasi tersendiri kalau dimakan itu memang terasa ini adalah es krim talas ya. Es krim talas rasa buah ini rasanya manis, gurih, dan juga menyegarkan. Karena es krim talas ini terbuat dari talas yang mengandung karbohidrat, konsistensinya terasa lebih padat dan juga terasa mengenyangkan ya.
Karena konsistensinya yang padat itu, sehingga es krim talas ini selain diserut, juga bisa dipotong-potong seperti ini. Kalau dipotong-potong seperti ini, lebih mirip dengan ice kue ya, teman-teman. Lihat, cantik ya teman-teman, warnanya cantik dan bentuknya juga cantik. Dinikmati, rasanya manis, gurih dan menyegarkan. Cemilan ini terbuat dari talas. Ini adalah jenis talas yang tidak gatal ya teman-teman. Jadi kali ini aku ingin membuat cemilan tradisional. Ini cemilan jajanan pasar juga dan favorit ya, karena biasanya cemilan ini terbuat dari singkong. Tapi hari ini aku ingin membuat getuk yang berbahan dasar talas. Oke, talas ini sudah dikupas dan dicuci, kemudian direndam supaya warnanya tidak berubah. Kemudian talas ini akan dipotong-potong, jadi potong talasnya tipis-tipis saja teman-teman, supaya nanti setelah matang ini mudah untuk dihaluskan. Siapkan kukusan yang sudah panas, kemudian masukkan talas ini ke dalam kukusan, lalu tutup dan kukus hingga matang. Biasanya jajanan tradisional seperti getuk ini toppingnya adalah kelapa parut. Jadi aku sudah siapkan kelapa parut juga yang seperti ini, dan aku akan kukus sebentar saja bersama dengan talas yang hampir matang. Jadi tidak perlu lama-lama mengukus kelapanya, cukup mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit saja. Kemudian angkat juga talasnya karena ini sudah matang. Oke, ini adalah talas yang sudah dikukus tadi dan masih panas. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasirnya ini bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian beri setengah sendok teh garam. Aku juga menambahkan 3 sendok makan susu kental manis. Tapi kalau tidak suka bisa di skip saja ya teman-teman. Kemudian aduk dan tumbuk semua bahan ini hingga tercampur rata dan kalis. Kalau zaman dulu teman-teman, ibuku sering membuat getuk singkong. Jadi singkong panas itu akan dimasukkan ke dalam alat yang namanya lumpang. Kemudian ditumbuk dengan alu dan itu ditumbuk sampai benar-benar tercampur halus dan kalis. Kalau getuknya sudah setengah kalis seperti ini, aku akan tambahkan 1,5 sendok makan margarin. Getuknya diaduk lagi, ditumbuk dan diulek lagi sampai benar-benar kalis tercampur rata semua bahannya. Kalau sudah kalis dan tercampur rata semua, getuk ini akan aku bagi menjadi 3 bagian. Jadi masing-masing bagian getuk ini akan aku beri warna yang berbeda. Bagian pertama akan aku beri warna hijau. Getuk yang sudah diwarnai aku aduk terpisah dengan bagian getuk lainnya. Nah, kalau sudah rata dan halus seperti ini, akan aku letakkan dalam wadah untuk disusun. Lanjut, bagian yang kedua ini aku beri warna hijau dan prosesnya sama seperti yang pertama. Jadi ulangi proses ini sampai semua bagian getuk terwarnai ya. Oh iya teman-teman,
Bicara sedikit soal talas, kalau kita mengolah talas dengan cara yang lebih sederhana, misalnya hanya dengan dikukus atau direbus saja, tanpa tambahan gula sama sekali, maka talas ini sangat baik untuk menjadi alternatif pengganti nasi bagi orang-orang yang menderita diabetes. Selain itu, kandungan vitamin dan mineral dari talas ini sangat baik untuk menunda penuaan dini dan baik juga untuk kesehatan jantung kita. Dan teman-teman, talas ini mengandung karbohidrat kompleks yang sifatnya itu mengenyangkan dan tahan lama. Jadi, memakan talas ini bisa menjadi alternatif bagi orang-orang yang ingin diet menurunkan berat badan tanpa harus takut kelaparan. Jadi bisa mengonsumsi talas sebagai pengganti nasi. Oke, baik, kita kembali ke getuknya. Jadi ini adalah adonan terakhir warna kuning. Sudah selesai teman-teman, ini tinggal disusun saja 3 warna, ada hijau, ungu, dan kuning. Dirapikan saja seperti ini pinggir-pinggirnya dan atasnya. Lalu selanjutnya akan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Ini diiris-iris saja sesuai selera. Kalau mau yang lebih tebal bisa, yang lebih tipis juga bisa. Kalau aku potongnya seperti ini saja. Untuk ketebalan dan panjangnya ini sesuai selera. Kalau aku suka yang seperti ini ukurannya lebih ringan. Dan ini bisa 1 kali gigit ya. Kalau sudah selesai dipotong, selanjutnya berikan topping kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Kelapa parut kenapa harus dikukus dulu atau disangrai sebentar? Itu supaya kelapa parutnya tidak cepat basi. Jadi mengukus kelapa parut itu tidak usah terlalu lama, karena jika terlalu lama itu akan mempengaruhi rasa gurihnya, akan sedikit berkurang ya gurihnya kalau terlalu lama dikukus. Jadi cukup mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit saja dikukus lalu diangkat ya. Oke teman-teman, getuk talasnya sudah jadi. Kue tradisional jajanan pasar yang lumayan banyak juga penggemarnya ini sudah siap untuk dinikmati, siap untuk menjadi teman ngemil kita ketika ngopi atau sekedar kumpul bersama keluarga. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami. Jika video kami bermanfaat, silakan klik like, komen, dan share video-video kami. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Soft Kitchen, silakan klik subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum.